semuanya, kembali lagi bersama kami di PKS Channel Otomotif. Seperti biasa, PKS Channel Otomotif selalu membahas hal-hal yang berkaitan dengan perawatan dan perbaikan kendaraan. Jadi kalau kalian tertarik, langsung aja subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video menarik dan informatif lainnya. Oke, kali ini kita sedang menangani kendaraan Toyota Alphard ANH 20 tahun 2009 dengan mesin 2AZ FE. Nah, untuk keluhan kendaraan Toyota Alphard ini yaitu bunyi kasar di area mesin. Nah, untuk kali ini kita akan perdengarkan dulu untuk bunyi kasarnya. Langsung aja yuk, kita hidupkan mesinnya. Starter. Oke, ini terdengar ya bunyi kasar di area mesin. Kita dengarkan dari area bawah. Oke, jadi terdengar bunyi sangat kasar di area mesin. Walaupun posisi netral, ini langsung muncul bunyi kasar. Oke, jadi seperti itu ya bunyinya. Sudah terdengar. Nah, sekarang kita langsung aja mengecek area yang memungkinkan menjadi penyebab bunyi kasar tersebut, yaitu balancer shaft. Oke, langsung aja kita bongkar balancer shaft. Yuk. Oke, jadi untuk penanganan bunyi kasar di area mesin pada kendaraan Toyota Alphard, Velfire, Camry, dan Harrier dengan mesin 2AZ FE itu sangat memungkinkan dari balancer shaft apabila bunyi kasar tersebut muncul pada saat mesin dingin. Dan jika kondisi mesin sudah mulai panas, bunyi tersebut cenderung berkurang bahkan hilang. Nah, itu sangat mengindikasikan trouble dari balancer shaft. Oke, jadi langkah pertama sebelum kita membongkar balancer shaft yaitu kita harus posisikan mesin di posisi top. Bagaimana caranya? Kita perlihatkan. Oke, di sebelah kanan mesin ada pulley crankshaft. Di sini ada tanda titik di bagian pulley crankshaft. Ini dia. Nah, nanti kita posisikan titik ini di 0 derajat di atas. Oke, kita posisikan dulu di posisi top 1. Oke, jadi seperti ini posisi topnya. Nah, ini coakan di pulley crankshaft berada di 0 derajat. Nah, kenapa perlu diposisikan top? Karena kalau posisi mesin nggak top, nanti pemasangan balancer posisinya akan terbalik. Nah, apa yang diakibatkan apabila balancer shaftnya kebalik, yaitu mesin pasti akan berdengung dan bergetar. Getarannya terasa sampai ke kaca. Oke, jadi jangan sampai salah penanganan mengenai bunyi kasar di area mesin pada kendaraan Toyota Alphard
mesin 2AZ-FE. Untuk keluhan bunyi mesin sangat kasar seperti ini, jangan dulu turun mesin, karena pada mesin 2AZ ini terdapat part yang namanya balancer shaft. Karena apabila balancer shaft rusak, aus ataupun getas dan oblak, itu menimbulkan bunyi sangat kasar di area mesin, guys. Ikutin terus video kita. Oke, untuk mengenali indikasi kerusakan pada balancer shaft di kendaraan Alphard, Velfire, Camry dan Harrier dengan mesin 2AZ, kita bisa melihat dari silennya nih. Apabila silennya masih abu-abu, ini berarti tandanya masih bawaan pabrik dan belum pernah dilakukan pembongkaran. Artinya balancer shaft belum pernah diganti dan dibongkar. Terutama apabila kilometer sudah di atas 80.000 km dan kendaraan di atas 5 tahun, sudah mengindikasikan adanya kerusakan di area balancer shaft. Kenapa? Karena balancer shaft pada gear nomor 1 dan nomor 2 terdapat bahan yang terbuat dari karbon, jadi tidak full material berbahan logam. Oke nih, setelah karter turun, selanjutnya kita bongkar strainer oli mesin di bagian bawah. Setelah itu baru bisa kita lepas balancer shaft. Pegang. Ya. Aduh, salah. Ada baut masuk. Wah, ini serpihannya ada di sini, Lid. Ada, Bang. Oke, ini dia balancer shaft udah turun, guys. Kita bawa yuk ke sono ke tempat pembongkaran. Oke, ini balancer shaftnya udah turun. Kita akan lihat kondisinya nih, oblak atau tidak. Kalau dari fisik visual dulu nih kita lihat ya. Nah ini dia nih. Ini getas kelihatan nih di sini. Kelihatan ya, kelihatan ya. Nih balancernya getas. Nih. Oke, tinggal kita cek oblak atau enggaknya. Harus dibuka. Yuk. Nah ini dia. Ini yang menyebabkan bunyi kasar di area mesin. Dikarenakan balancer shaftnya oblak, jadi ada space. Disitulah menimbulkan bunyi kasar pada saat mesin hidup. Kalau mesin sudah panas, cenderung bunyinya agak berkurang dan hilang karena posisi balancer shaftnya udah ngeplak lagi kedudukannya nih. Ini balancer shaft nomor 2. Untuk balancer shaft nomor 2 ini sama, bahannya dari karbon juga, tapi kondisinya masih bagus nih. Cuma untuk penggantian kita lakukan satu set ya, kanan kiri balancer shaft nomor 1 dan nomor 2, karena dia bahannya juga karbon, nggak full material berbahan logam, dia bisa hancur juga, bisa getas juga. Nah di sini di balancer shaft nomor 1 ini
dia ada pin yang menjadi pengunci untuk gear bagian belakangnya. Nah, dikarenakan pin-pin tersebut getas di bagian dalam, pecah, jadi udah nggak ngunci lagi ke gear bagian belakang. Yang ini udah bolong, dan yang sebelah sini. Jadi balancer shaft tersebut oblak ya. Untuk metalnya kita cek juga. Dilihat visual dan dirasakan apakah baret atau enggak. Untuk ini sih kondisinya masih bagus di bagian metalnya. Oke, jadi hanya perlu dilakukan penggantian gear balancer shaft nomor 1 dan nomor 2. Oke guys, selanjutnya kita mau bersihin dulu housing balancer shaft dan oil pan. Nah, selanjutnya kita ganti balancer shaft dengan part yang baru. Oke, kita perlihatkan untuk kondisi strainer oli mesinnya. Nah, ini dia adalah serpihan dari balancer shaft, yaitu pinnya nih, pin penguncinya. Ini udah getas, jadi masuk ke strainer oli mesin. Nah, ini juga adalah gram-gram atau serpihan dari pin balancer shaft. Nah, makanya kalau balancer shaft oblak terus dibiarin lama nggak diganti, nanti efeknya kalau gearnya hancur, dia bakal nyumbat di strainer oli mesin, dan otomatis oli nggak naik ke bagian atas, lalu part-part di atas tidak mendapat pelumasan oli mesin. Oke, sekarang lanjut untuk masang balancer shaft yang baru yuk. Oke, housing balancer shaft udah dibersihin. Nah, sebelum masang kita perlihatin dulu untuk balancer shaft yang baru nih. Nah, ini balancer shaft yang baru. Kondisinya nggak oblak nih ya. Dia rigid. Dari visual pun bagus nih ya, pinnya lengkap nih. Ada. Oke. Jadi kondisinya bagus. Oke, langsung aja kita pasang balancer shaft yang baru. Nah, untuk masang balancer shaft ini kita harus tahu dulu posisi topnya. Jadi tidak bisa sembarang pasang, karena kalau terbalik akan mengakibatkan mesin getar dan berdengung. Oke, kita pasang aja. Yang penting posisi bandul di bagian bawah dan titik di balancer shaft menghadap ke atas. Nah, seperti ini. Kita kasih pelumasan di bagian shaftnya. Di bagian gearnya juga kita kasih pelumasan. Oke, sip. Jadi gini guys, posisi balancer shaft yang benar. Pemasangannya pada posisi top, titik di atas, di samping ada garis, dan di tengah ada tanda bulat. Oke. Dan tentunya posisi mesin berada pada posisi top, baik top 1 ataupun top 4. Udah?
Oke, kita mau masang balancer shaft nih. Oke guys, ini adalah momen spesifikasinya, yaitu 220 kgf cm atau 22 Nm. Untuk pengencangan nih sebelah bagian tengah dulu, baru bagian samping urutannya ya. Jadi menyesuaikan dengan alatnya. Kalau alatnya pakai satuan kgf cm yaitu 220, tapi kalau pakai Newton meter itu 22. Nah, kalau udah selanjutnya ditambah 90 derajat. Kita tandain dulu bautnya pakai tip X. Setelah itu diputar 90 derajat. Oke, selanjutnya pasang strainer oli mesin, terus karter oli mesin, dan selesai. Oke guys, kita sudah selesai melakukan penggantian balancer shaft. Jadi balancer shaft udah di momen, strainer udah dipasang, karter udah dipasang, oli mesin sudah diisi, dan tinggal selanjutnya kita hidupkan ulang mesinnya untuk mengkonfirmasi bunyi kasar di area mesin seperti awal. Apakah sudah sembuh? Yuk, starter. Gas. Oke, sudah sangat jelas berbeda bunyinya. Sekarang sudah halus, jadi udah nggak ada bunyi kasar lagi di area mesin. Kita coba dengarkan di area bawah. Yuk. Gas.
Lagi gas. Oke guys, sekarang bunyi mesinnya udah halus ya. Jadi terbukti bahwa yang menyebabkan bunyi kasar di area mesin pada kasus kali ini yaitu dari balancer shaft, kondisinya sudah oblak. Oke, selanjutnya kita mau cek scan health engine ya. Jadi biar tahu data list engine apa aja yang ada di scanner tersebut, data-datanya biar teman-teman tahu. Oke, kondisi kunci kontak on, ini udah masuk ke scanner. Kita coba health check dulu. Oke, jadi biar teman-teman tahu nih apa aja sih yang bisa kita lihat dari scanner ini. Salah satunya kita bisa melihat data list engine. Jadi kalau ada DTC di area engine atau ABS, VSC, TRC di area main body dan yang lain-lain bisa kelihatan dari sini nih. Data list engine juga kita bisa melihat RPM di situ, bisa melihat data list oksigen sensor, pembacaan MAF, ada semua di sini. Oke, agak lama prosesnya loading. Oke, di sini ada beberapa data nih. Ini sepertinya hanya history. Oke, lanjut. Ada DTC. Nggak ada, cuma history aja. Oke, ini setelah di clear semuanya normal ya, cuman ada di air conditioner ini biasanya 1447. Oh, itu adalah solar sensor. Jadi emang fungsi dari solar sensor ini kalau kena sinar matahari dia baru fungsi ya. Nah, kita coba bisa lihat data list engine ECT, hidupin mesinnya. Oke, kita lihat data list di area engine. Oke, di data list engine ini kita bisa lihat beberapa pembacaan seperti engine speed atau RPM nih 940. Coolant temperatur ini masih berada di 55 derajat, masih dingin ya. Intake air, terus ada pembacaan map sensor dan banyak sebagainya. Oke, sejauh ini kondisi mesin semua normal, bagus ya, nggak ada DTC dan pembacaan pun normal. Oke, langsung close aja. Oke teman-teman, jadi seperti itu untuk proses penanganan bunyi kasar di area mesin pada kendaraan Toyota Alphard tahun 2009 dengan mesin 2AZ. Jadi apabila ada keluhan suara mesin kasar di area mesin dengan mesin 2AZ kendaraan Toyota Alphard, itu jangan salah turun mesin ya. Bisa dicek dulu untuk kondisi balancer shaftnya.
seperti yang kita lakukan tadi. Oke, sekian untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video menarik dan informatif lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.